Tapi kita kadang nggak memperhatikan bulan ini. Gitu. Nah mungkin ini kita akan mendalami tentang keistimewaan dari bulan Dzulqa'dah itu apa dan juga tradisi-tradisi yang ada di bulan ini. Di masyarakat Jawa kan juga ada beberapa tradisi yang ada di kita juga kan Mas Anis. Kalau di Mas Anis kayaknya ada juga ya Mas Anis. Itu ada Mas, namanya itu tradisi apitan atau ada sedekah bumi, sedekah laut. Itu kan bagian dari ritual masyarakat Jawa untuk mensyukuri kenikmatan, terutama kalau misalkan di apitannya di laut berarti sedekah laut. Kalau di persawahan atau perkebunan gitu. Nah itu sedekah bumi. Itu juga bulan Dzulqa'dah Mas Aldi. Ada sejak zaman sebelum Rasulullah ya, di mana bulan-bulan ini bulan yang dihormati, bulan yang dilarang berperang sesuai dengan kesepakatan kabilah-kabilah tentunya pada waktu itu. Dan Dzulqa'dah sendiri kalau kita lihat dari akar katanya, Dzul itu mempunyai atau memiliki, kalau Qa'dah berasal dari Qa'ada itu duduk. Jadi bulan itu ya bulan bertaqarrub, bulan duduk atau introspeksi, memperbanyak ibadah. Dan memang bulan-bulan haram itu bulan yang dimuliakan sehingga beribadah di dalamnya itu pahalanya berlipat-lipat. Nah, begitu pula kalau mengerjakan kemaksiatan ya dosanya dilipatkan juga. Karena secara kejiwaan ketika orang itu disalah-salahkan kemudian dilarang-larang, kira-kira akan mendekat atau menjauh? Menjauh. Akan terjadi permusuhan. Nah, bagaimana menang tanpa ngasorake? Ini betul-betul diterapkan. Itu mungkin ya juga sama dengan Rasulullah ketika di perjanjian Hudaybiyah itu kan juga ketika menghilangkan kata Rasulullah di perjanjian itu kan juga sesuatu yang sebenarnya luar biasa juga, dan itu sebenarnya menang tapi tanpa menjatuhkan orang lain, bahkan itu orang kafir kan waktu itu kan. Bahkan Sayyidina Umar paling marah pada waktu itu ya. Karena merasa wah ini seolah-olah penghinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan manfaat hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-223. Nah, seperti biasa pada kali ini kita ditemani teman ngopi saya, ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Aldi, malam ini kita kedatangan tamu siapa Mas? Ya ini mungkin sudah tidak asing lagi nih, Mas Anis. Karena kemarin baru ngisi juga kan beberapa episode yang lalu yaitu Kiai Haji Ali Ma'ruf. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dikit-dikit batuk dikit. Ini karena saking padatnya jadwal beliau. Ngisi pengajian di mana-mana ini kan. Pokoknya mengikuti panitia. Ini jenengan sama Pak Yai bajunya senada nih Mas Anis. Oh bisa? Ya ini ada kembang-kembangnya, saya kok enggak ada malah ini. Oh berarti belum chemistry teman-teman. Ini janjian enggak nih? Enggak. Kalau Mas Aldi yang sama itu sarungnya. Oh iya, ada kembang-kembangnya. Ya. Insyaallah. Nah Mas Aldi, ini Pak Yai sudah hadir dan sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya ngisi pengajian di mana-mana. Kira-kira malam ini mau bahas apa Mas Aldi? Ya ini kita memasuki
bulan Dzulqa'dah nih Mas Anis. Oke. Ya, kemarin kan Syawal kita silaturahmi kemana-mana nih. Ya sibuk lah pokoknya. Sibuk juga jalan-jalan kemana-mana, wisata kemana itu Mas Adi. Lah ini kan ada bulan yang kita kadang itu nggak aware gitu loh sama bulan ini gitu loh. Padahal ini termasuk bulan haram juga ya Pak Yai ya. Bulan haram maksudnya bulan yang gimana? bukan yang negatif gitu. Bulan yang dimuliakan. Dimuliakan yang suci gitu. Tapi kita kadang nggak memperhatikan bulan ini gitu. Nah, mungkin ini kita akan mendalami tentang keistimewaan dari bulan Dzulqa'dah itu apa dan juga tradisi-tradisi yang ada di bulan ini. Di masyarakat Jawa kan juga ada beberapa tradisi yang ada di kita juga kan Mas Anis. Kalau di Mas Anis kayaknya ada juga ya Mas Anis. Itu ada Mas, namanya itu tradisi apitan atau ada sedekah bumi, sedekah laut. Itu kan bagian dari ritual masyarakat Jawa untuk mensyukuri kenikmatan, terutama kalau misalkan di apitannya di laut berarti sedekah laut. Kalau di persawahan atau perkebunan gitu. Nah itu sedekah bumi. Iya. Itu juga bulan Dzulqa'dah Mas Aldi. Tapi kan apakah ini juga termasuk bagian dari amaliyah yang diajarkan Islam atau ini memang budaya yang lahir dari lokal wisdom kan Mas Aldi? Kita perlu tahu dan perlu kita kupas dengan beliau. Nah Pak Yai, monggo silakan bagaimana sinkronisasi antara keistimewaan bulan Dzulqa'dah sama budaya apitan itu Pak Yai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar rahimakumullah, di sini ada Mas Anis yang luar biasa, Mas Aldi yang luar biasa, istiqomah ini sampai 223. Ini tanpa perjuangan dan kekuatan hati susah kadang untuk mengistiqomahkan. Tentang Dzulqa'dah ya, atau dalam Jawa ini sering disebut bulan Apit. Mungkin karena posisinya yang terjepit antara dua hari raya. Tentunya orang itu akan fokus dengan Hari Raya Idul Fitri, kemudian memfokuskan dengan Hari Raya Idul Adha, sehingga bulan ini terkesan biasa-biasa saja. Padahal bulan Dzulqa'dah ini termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, yang berurutan itu Dzulhijjah, Muharram, kemudian loncat ke bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan ini sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah ya, di mana bulan-bulan ini bulan yang dihormati, bulan yang dilarang berperang sesuai dengan kesepakatan kabilah-kabilah tentunya pada waktu itu. Dan Dzulqa'dah sendiri kalau kita lihat dari akar katanya, Dzul itu mempunyai atau memiliki, kalau Qa'dah berasal dari Qa'ada itu duduk. Jadi bulan itu ya bulan bertaqarrub, bulan duduk atau introspeksi, memperbanyak ibadah. Dan memang bulan-bulan haram itu bulan yang dimuliakan sehingga beribadah di dalamnya itu pahalanya berlipat-lipat. Nah, begitu pula kalau mengerjakan kemaksiatan ya dosanya dilipatkan juga. Tergantung bagaimana kita memilih. Dan di antara bulan yang haram sebetulnya bulan kalau kita isi dengan kegiatan mulia, ya dia akan jadi lebih mulia. Walaupun bulan haram, bulan mulia, tapi kualitas kita biasa-biasa saja ya, akan jadi biasa tentu Mas Andi. Iya. Ada juga beberapa peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Rasulullah, diantaranya Haji Wada juga dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, kemudian ada perjanjian Hudaybiyah, ada pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Maimunah dan peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau peristiwa itu memang kan hanya petikan-petikan sejarah yang memang terjadi pada bulan itu. Mungkin bisa jadi adanya kemudian tradisi apitan itu juga untuk menghidupkan bulan ini, Mas Anis. Oh, berarti biar itu bisa jadi bagian dari ibadah berarti Pak. Iya, sehingga kan para ulama itu kan ketika
sampai di Indonesia kemudian ada ajaran-ajaran yang juga budaya lokal ya. Kemudian bagaimana mensikapi budaya itu sehingga tidak terjadi benturan-benturan. Sehingga memang dalam kaidah ushul fikih juga bagaimana adat istiadat ini bisa kita jadikan istinbat hukum, al-adah muhakamah. Jadi adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ini bisa diakomodir. Karena secara kejiwaan ketika orang itu disalah-salahkan kemudian dilarang-larang, kira-kira akan mendekat atau Menjauh. Malah menjauh, Pak Yai. Menjauh. akan terjadi permusuhan. Iya. Gap. Nah, bagaimana menang tanpa ngasorake. Nah, ini betul-betul diterapkan. Jadi bisa menang tapi yang sini juga tidak terhina. Iya, iya. Ini kan sebuah proses yang sulit ini. Kalau nggak bisa menyelami betul dengan kondisi kejiwaan seseorang, Pasti timbul gesekan, Yai. iya tentunya menang dan ini kalah. Gitu. Iya. Tapi bagaimana supaya ini menang tapi ini juga nggak merasa kalah. Iya, iya, iya. Ini kalau tidak dengan keilmuan yang tinggi itu rasanya sulit. Berarti tadi ya Pak Yai, artinya kalau tadi Injil menyampaikan bahwa Dzulqa'dah itu bulan untuk duduk, untuk takarub, ilallah kan gitu kan ya. Iya, iya. Nah kira-kira ada enggak Pak Yai amalan khusus atau mungkin apa namanya ajaran Rasulullah di bulan Dzulqa'dah ini harus apa saja gitu Pak Yai? Ya, amalan khusus saya nyari-nyari kok enggak ada ya. Ya sama dengan bulan-bulan yang lain, seandainya kita pengen menambah ya ibadah kita tingkatkan, yaitu Qiyamul Lail, poso Senin Kemis, Ayyamul Bid itu pun nek purun nglakoni pun luar biasa itu. Iya, iya, iya. Senin Kemis saja sudah 8 hari, tambah Ayyamul Bid 11, tambah 3 11. Itu sudah luar biasa. Qiyamul Lail juga tinggal nambahi rakaatnya berapa. Kalau mau ngaji Quran ya tinggal nambahi. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kita aja di situ. Atau gini Mas Aldi ya, mungkin kan dulu waktu Ramadan kita sergap ibadah, amalnya itu luar biasa kan. Syawal kan agak berkurang itu kan ya. Dan ini mungkin bulan Dzulqa'dah itu Ya, naikkan lagi tuh loh. Kalau Syawal itu kan mode bumi, Dzulqa'dah kita mode langit itu maksudnya. Jadi bagaimana kita bisa takarub mendekatkan diri kepada Allah. Tadi tentang apa yang menang tanpa ngasorake itu ya. Itu mungkin ya juga sama dengan Rasulullah ketika di perjanjian Hudaybiyah itu kan juga ketika menghilangkan kata Rasulullah di perjanjian itu kan juga sesuatu yang sebenarnya Luar biasa. luar biasa juga. Dan itu sebenarnya menang tapi apa tanpa menjatuhkan orang lain. Bahkan itu orang kafir kan waktu itu kan. Bukan Sayyidina Umar paling marah pada waktu itu ya. Karena merasa, wah ini seolah-olah penghinaan. Tapi bagaimana Rasulullah mengalah dan ternyata luar biasa hasilnya dari perjanjian itu. Nah mungkin itu juga yang diambil oleh para wali juga nggih Pak Yai. Yang digunakan metode atau strateginya ketika berdakwah di Nusantara. Kayak tadi ada sedekah bumi, ada sedekah laut, itu enggak terus disalah-salahkan tapi apa bahasan disinkronkan ya dengan diperbaiki gitu Mas Aldi. Yang dulunya itu mungkin kayak misalkan sedekah laut itu ngelarung kepala kerbau, kepala sapi itu sekarang enggak, sekarang malah itu dimasak, dimakan bareng-bareng itu kan Pak ya nggih? Iya. Dan mungkin niatnya dulu kan persembahan kepada arwah, mungkin kepada dewa, arwah leluhur gitu. dewa laut. Jadi kan lafal itu kan sudah sangat berbeda Mas ketika menyembelih kambing Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau kata-kata saya persembahkan ini kepada, ini kan hanya perbedaan kata sebetulnya. Iya. Waktu menyembelih itu Pak ya. Iya, jadi itu sangat berpengaruh sekali tentang hasilnya itu kan niatnya untuk apa. Sehingga seolah-olah wadahnya itu tetap wadah, cuma isinya yang dulu mungkin tidak bagus dirubah menjadi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bagus yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar. Ini yang kadang-kadang dicermati. Kalau tidak melanggar berarti ke masjid ya? Iya. Jadi itu ya Mas Aldi, artinya biar kita itu juga paham betul bahwa
kita juga punya kebudayaan yang dulu juga sebenarnya sudah ada, tapi sekarang diperbaiki kemudian diisi dengan apa namanya amalia-amalia Islam itu Mas Aldi. Kalau di tempat saya itu ada sedekah bumi itu ya kita ngumpul bareng-bareng satu desa, satu dukuh itu, kemudian setiap rumah itu membawa makanan gitu, Yai. Kemudian ada yang di musola, ada yang di masjid, ada yang di pertigaan jalan gitu ya. Berarti per RT itu. Iya. Nah, itu terus kita doa bareng-bareng, baca zikir itu Pak Yai, istighosah biar nanti bumi yang kita tanam itu jadi berkah buat masyarakat itu. Berarti itu sebenarnya ada tradisi seperti itu, sedekah bumi terus sedekah laut dan lain sebagainya itu berarti sebagai bentuk rasa syukur ya Mas Anis? Iya. Mungkin rasa syukur kepada mungkin kalau kita orang Islam ya berarti Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan mungkin kayak hasil bumi dan lain sebagainya. Itu kan juga hasil bumi kan enggak karena kita juga kan. Kita nanam bukan berarti kalau kita nanam itu bisa membuahkan. Yang membuahkan itu kan pasti juga Allah sendiri, Allah yang membuahkan kan. Kita nggak bisa menentukan hasilnya itu mau buahnya itu seperti apa, itu kan nggak bisa seperti hanya ikhtiar ya misalnya ya. Ikhtiar bibitnya dirawat, kemudian Allah memberikan keberkahan. Jadi sedekah bumi, sedekah laut sebetulnya ini wujud rasa syukur kita. Tapi juga ada juga gini katanya ya Pak, apitan itu nanti. Itu kan ada yang juga mengadakan hiburan, misalkan contoh ada tanggapan wayang kulit, ketoprak, terus apa Mas Aldi? Ada lagi mungkin di Semarang. Karnaval atau apa itu? Ya mungkin seperti itu. Itu juga boleh nggak Pak seperti itu? Jadi masing-masing daerah itu kan punya kearifan sendiri-sendiri, punya kebiasaan sendiri-sendiri. Jadi ya boleh-boleh saja sebuah adat itu selama itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan wa huwa indallahi hasanun. Ketika sesuatu ini dilihat oleh orang muslim secara kolektif di situ kok bagus, maka Allah juga akan melihatnya bagus. Nah, sebaliknya ketika orang muslim segitu kok melihat sesuatu itu buruk, maka menurut Allah juga akan jadi buruk. Ini salah satu dalil yang digunakan untuk pijakan bagaimana mensikapi adat istiadat yang ada di lingkungan kita masing-masing. Tapi kan kayak seperti itu kan kadang ada yang menganggapnya syirik Pak. Sebenarnya itu gimana sih biar kita tuh nggak sembarangan lah ngomong orang itu syirik gitu. Itu sebenarnya definisinya atau kategorinya biar kita tahu lah, oh syirik itu yang seperti ini loh, bukan yang... Jadi ketika menuduh orang kita mengatakan itu syirik, itu sebetulnya kita perlu membuat definisi syirik itu sebetulnya apa. Kadang-kadang orang itu kan hanya ngomong-ngomong, bahkan ketika temennya iri itu, kamu syirik. Iya. Jadi syirik dalam tauhid itu kan menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan itu ya membuat ada Allah itu dua. Jadi kayak istri itu selingkuh gitu. Selingkuh itu ada istri, kita nyari istri lagi, menduakan seperti ini. Nah, ketika orang itu juga sholat, ketika orang itu juga menyembah Allah, berarti kan kita perlu melihat betul. Ini kadang-kadang kan ada orang terus kebiahu ya, sedekah bumi itu haram, gitu. Sedekah laut itu haram. Karena padahal ada dalilnya gitu. Padahal iya, karena zaman Rasulullah tidak ada misalkan, atau ada sajen-sajen. Padahal tiap daerah itu prakteknya beda-beda misalnya. Ada yang di Mas Anis kendurian saja. Nah, di tempat saya ngelumpuk satu di rumah Pak Lurah, satu desa Mas Anis jadi satu. Berarti banyak ya? Masa penuh sekali, satu desa jadi satu. Ya ada mungkin yang karena yang danai suka dangdutan, akhirnya nanggap dangdut. Kan beda-beda. Ada yang pengajian. Seperti ini kan sebetulnya perlu dipilah. Tidak bisa terus kita menyimpulkan bahwa sedekah bumi itu haram, itu tidak bisa. Harus dipilah dulu prakteknya seperti apa. Kalau memang prakteknya membawa hal yang positif ya tetap tentunya boleh ya? Tentunya boleh. Apalagi kayak kirap
budaya misalkan. Ini tentunya kegiatan kirab budaya ini selain untuk meneguhkan semangat kearifan lokal itu, di situ kan juga ada UMKM yang bergerak tuh Mas Aldi. Orang jualan ramai. Betul. Gitu. Ya, ada yang jualan di sekitar acara dapat itu rezeki. Kemudian anak-anak remaja juga kreatif. Akhirnya kan mikir misalkan karnaval buat apa gitu. Ada juga ini Mas Aldi atau Pak Yai. Itu ada kirab budaya, itu yang dikirab itu malah hasil bumi. Misalkan ada padi, ada palawija, sayuran itu dikirab. Karena memang bentuk rasa syukurnya kepada Allah itu ya. Dan itu juga salah satu sarana untuk sedekah karena nanti kan dibagikan ke peserta itu direbut itu. Walaupun memang metode rebutan itu juga nyenengke. Karena dikasihkan gini-gini kan nggak seru gitu. Jadi so rebutan keroyokan itu berarti sedekahnya itu ada variasinya gitu ya. Jadi ada terong, ada kacang panjang dan disusun seperti tumpeng ya. Nah, itu juga kalau dalam Jawa kan tumpeng itu kan tumindak lempeng. Jadi berbuatlah lurus, maka kamu akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuknya kerucut rata-rata itu. Gunungan juga seperti itu, tumpeng juga akan mengerucut. Ada tumpeng kotak enggak Mas Aldi? Mari kita potong tumpeng tapi tumpengnya kotak. Enggak ada ya. Nasi kotak. Kalau nasi kotak ada tapi tumpeng itu tetap. Nasi kotak itu juga nipu loh Mas. Oh bisa ya? Bilangnya nasi kotak ternyata bulat tuh. Oh iya. Dibuka bulat. Sering tertipu saya itu. Nasi bulat ternyata. Katanya nasi kotak, tapi sering tak buka itu sering ketipu saya. Ternyata bulat nasinya. Ya, bulan Zulqa'dah ini berarti kan tadi kalau secara akar kata berarti duduk ya Pak. Iya, duduk. Nah, di situ kan mungkin karena gini Mas Anies, kita kan sudah terlalu kemarin kan puasa. Sawal. Ya, mungkin terlalu rame lah. Ya, ini mungkin bulan kita istirahat dan berefleksi lah. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Mungkin seperti itu juga ya Pak ya. Kontemplasi, refleksi gitu. Dan memang hati itu kan juga perlu rekreasi Mas. Jadi ketika orang beribadah terus itu juga lama-lama akan mengalami kejenuhan. Ya disitulah ada bentuk istirahat, kemudian seandainya ada hiburan-hiburan, kirab-kirab budaya, mungkin juga sarana untuk kita lebih mendapatkan hiburan, lebih mendapatkan kegembiraan yang lain, gitu. Karena nanti juga kita akan beribadah kembali, salah satu tempat istirahat juga. Bagaimana kita lebih memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin persiapan juga Mas Anies kan karena kita kan mau menghadapi hari raya juga nih. Ya, kita kan mau makan-makan daging-daging nih. Mungkin persiapan fisik juga nih biar gak kolesterol. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk nanti kita siap ketika menghadapi Hari Raya Idul Adha gitu Mas Aldi. Kalau yang haji mungkin haji juga ya kan Pak. Biasanya kan bulan-bulan ini juga ada yang Kalimatus Safar juga kan yang persiapan haji juga lah. Kan juga berangkatnya kan ya bulan ini Mas Aldi. Nah, itu kan juga kalau fisiknya itu nggak kuat kan juga di sana mungkin keteteran juga ya. Saya belum pernah ke sana sih. Ya insya Allah lah nanti. Ya, amin. Bareng-bareng nih. Harapan. Nah, Pak Yai kan apakah antara Dzulqa'dah tadi kan beda ya Mas Aldi? Ada cerita perjanjian Hudaybiyah, kemudian ada beberapa sejarah Nabi lah menikah dengan istrinya itu kan Dzulqa'dah. Tapi di Jawa kok itu beda. Yang dikenal hanya sebatas ritual syukur terhadap Allah lewat sedekah bumi, sedekah laut. Nah itu memang kalau bahasa anak muda sekarang apakah itu tidak bid'ah Pak Yai? Bid'ah juga karena terjadi perbedaan metode hukum ya. Bagi orang-orang yang sering membid'ahkan, jadi banyak tuduhan memang ahli bid'ah karena zaman Kanjeng Nabi ora ono kan gitu. Itu sering dijadikan senjata dan dalilnya ya itu aja gitu, kullu bid'atin dalalatun dan sebangsanya itu. Akan tetapi ada juga Rasulullah itu dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang baik dan dicontoh oleh orang lain gitu.
falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya dan akan mendapatkan pahala dari orang yang meniru perbuatannya. Walaupun itu tidak dicontohkan Rasulullah. Misalkan gini, menyantuni anak yatim misalkan. Nggih. Wah, ternyata anak kono nganu kok, pas sedekah bumi itu ono santunan anak yatim misalkan. Akhirnya kita Terketuk lah. terbersit. Wah, ketoknya nggonku tak gawe ngono. ya. Apik ya, gitu. Menyantuni itu kan juga diperintahkan Rasulullah, teman. Gitu. Walaupun bentuknya seperti apa. Wah, akhirnya Mas Anies niru yang biasanya di kampungnya hanya Syukuran kenduren per RT di musola ataupun di gang, kemudian jenengan membuat acara selain itu ada santunan. Ya. Berarti orang yang jenengan contoh tadi dia mendapatkan Pahala. royalti. Royalti pahala Mas Aldi. Iya. Selain perbuatan yang dia dapat, nah, ya terus ono wong yang lihat jenengan dia niru juga gitu. Ini juga akhirnya kan sebetulnya bukan mengkreasi ibadah, tetapi ini sebuah metode. Sebuah pendekatan yang kadang-kadang ya memang zamannya Rasulullah tidak ada. Dalam arti event seperti itu kan tidak ada, teman. Iya. Event bancaan kemudian yang persis seperti itu tidak ada. Akan tetapi perintah untuk menyantuni anak yatim ini tentunya diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya semacam media dakwah juga ya Pak ya. Karena Iya. kan mungkin sebuah acara, kita membuat sebuah acara yang memang itu dikhususkan untuk media dakwah. Media dakwah. Mungkin kalau kita di masjid itu tuh yang biasa-biasa tuh ya kita mengadakan kajian, itu kan juga termasuk juga media dakwah juga kan. Mungkin acara-acara seperti itu sih Mas Anies, bazar mungkin. Dan banyak sekarang yang saya temui takmir-takmir itu biasanya kan kemarin santunan hanya Muharram ya. Iya. Sekarang enggak, Mas. Bukber kemarin saya banyak menemui Ramadan kemarin ya. iya, Oh, beberapa iya. takmir yang juga mengadakan santunan. Juga mereka juga berargumen, wah ketoknya nang Muharram tok kok terlalu lama Pak Ustadz. Ternyata saya di jamaah banyak yang masuk. Kan mereka juga, mungkin Ramadan mau Lebaran pegang pegang uang kan lebih tenang, lebih ayem ya. Sementara orang-orang yang mungkin punya bapak punya ibu kan tenang mereka. Sementara bagi mereka yang tidak punya kan mungkin sangat berarti lah uang segitu untuk mereka di hari raya. Termasuk juga Dzul Qodah juga Pak ya. Enggak, tuduhan bid'ah itu memang selalu dilancarkan. Nah, bid'ah jerodo kadang langsung musyrik gitu loh Mas. Ini syirik. Jadi ketika tanya ke kiainya itu, masih di kampung saya masih banyak yang melakukan perbuatan syirik, yaitu sedekah bumi. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Lah, pernyataan ini kan sudah menggiring kepada sebuah justifikasi bahwa praktek itu adalah sebuah kesyirikan. Padahal pelaksanaannya enggak. Ya, padahal dalam ritualnya tidak ada sama sekali yang syirik. Yang dibaca juga tahlilan. Kalau mungkin zaman dulu mungkin masih ada istilahnya tadi penyembahan kepada arwah. Terus sajenya juga ditinggal. Nah, sekarang kan dipangan dhewe, Mas. Iya. Gitu. Kadang-kadang gue jalan-jalan sama temennya. Sama-sama bawa, Mas Aldi. Mas Aldi bawa, saya bawa. Nah, aku makan punyaku, kamu makan. Punya Aldi tak makan. Tadi sedekah ini namanya. Iya. Artinya makan bareng-bareng di lokasi juga. Nggih, Itu kan bentuk ya kebersamaan Mas Aldi. Tapi pun kalau tadi sajennya itu Pak Yai, kalaupun ditinggal itu apa emang nggak boleh atau itu terus langsung disebut syirik? Sebetulnya dalam ranah ini sebetulnya levelnya bukan level umum ya. Nah, level umum memang kadang-kadang nggak nyampe. Jadi ada orang itu yang memang bisa komunikasi dengan istilahnya apa ya, makhluk-makhluk astral. Makhluk-makhluk astral. Itu bisa, walaupun hanya berapa persen, Mas. Nah, bagi orang-orang ini, dia bisa berdialog dengan mereka. Istilahnya mungkin malah makhluknya yang lebih dulu daripada manusianya. Gitu. Akhirnya jadi dialog. Nah, dialog kan kayak temen Mas, kayak saya dengan Mas Ardi, gitu. Ngobrol biasa. Loh, sampean nek kene suwe to, Mas? Lah, ngerti yang ngono, ora kondo-kondo. Akhirnya berteman baik lah. Kemudian kan Mas Aldi senengannya apa kan
Karena kita teman baik. Hmm. Mas, senengannya apa Mas? Martabak ya. Oh, tak kayak wis gitu. Nah, nek saya lebih cenderung sebetulnya yang seandainya mau mengasih itu, yang ngasih itu yang paham ini. Biar Tidak usah diflorkan ke masyarakat Betul, umum. betul. Karena ini cenderung masyarakat umum nggak nyanda ilmunya. nanti malah dikira apa-apa kan. Ya, jadi ini khusus untuk mereka yang bisa komunikasi, yang paham. Khusus mereka yang punya teman makhluk astral tadi ya. Yang bisa komunikasi. Oke, Pak Yai, ini menarik kita bahas tentang bulan Dzulqa'dah Mas Aldi, tentang tadi tradisi apitan. Tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang melewat dulu Pak Yai. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Haji Ali Ma'ruf dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, tadi sebelum iklan kita sudah membahas tentang kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia itu nggak hanya manusia saja, tapi ada makhluk lain, atau tadi disampaikan makhluk astral, kan gitu ya. Juga ada makhluk lain selain manusia juga, ini Mas Aldi, tumbuhan, hewan, itu kan juga perlu kita sadari betul kan itu kan. Nah, kira-kira Pak Yai, boleh nggak kita membangun hubungan baik dengan makhluk astral tadi? Atau tadi mungkin jin atau apa itu ya? Bagi orang-orang yang bisa mengakses, itu tentunya mereka juga akan mau tidak mau bersinggungan, Mas. Ya kadang-kadang hidup itu ngewah ke Mas. Ada orang pengen weruh setan, direwangi riyadhah tirakat ora weruh-weruh. Iya, betul. Ono sing ora pengen weruh malah iso weruh. Itu kadang-kadang temen tuh nganu ceritanya beda-beda. Itu sampai yang bisa melihat itu malah ingin menghilangkan kemampuannya. Karena dia merasakan kerepotan yang luar biasa. Nanti jalan di sana ketemu, dia ngajak ngomong. Akhirnya kan dia ngomong sendiri toh, karena ada yang ngajak ngomong. Dikira orang stres ya. Kamu kok ngomong sendiri itu? Jadi dia merasa repot sebetulnya dengan. Belum lagi kalau ada ketemu arwah kemudian dia pesan untuk nemui orang tuanya dan pesan seperti ini. Ini repot lagi. Orang bayar soalnya. Gak nge-transfer teman. Tapi ini kan sebuah tanggung jawab. Karena dia bisa gitu loh.
Jadi bagi yang punya kemampuan ya enggak apa-apa, kan tetapi kita juga harus berhati-hati gitu. Orang yang punya kemampuan seperti itu kan enggak banyak. Enggak banyak dan kalau Ada orang kalau yang- salah pergaulan, Mas, ya koyok manusia berarti. Iso terjerbak. Oh iya, salah Berarti kayak pergaulan ya. kayak kita bergaul dengan manusia pun ya. Enggak, bisa Salah pergaulan juga kita bisa bisa jadi bahaya, enggak. Bisa apa diperbudak. manusia nakal itu ya. Bisa Ini ya, diperbudak. kan misalkan nih kita nggak tahu kan, artinya masih awam ya terhadap hal seperti itu. Ada nggak tata cara biar kita nggak diganggu oleh makhluk lain? Misalkan contoh, Etikanya mungkin. misal di naik gunung, itu kan juga tempat-tempat kayak gitu ya banyak kan? Enggak. Wah, gunung itu banyak, Mas. Makanya saya wanti-wanti anak saya itu enggak usah naik gunung. Nah, imanin aja itu ya. Ayah saja sekali tok wis kapok gitu dalam arti ora pisan-pisan meneh. Mending mendaiki tangga spiritual saja. Oh, Itu. Nah, gimana ya biar kita nggak apa ya, nggak terganggu lah. Sebetulnya syariat Islam ini sudah lengkap ya untuk mengcover segala situasi. Dengan kita beribadah dengan baik, ketika keluar rumah berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Doa naik kendaraan keluar dengan kaki kiri. Ini sebetulnya sudah ajaran yang luar biasa untuk kita menangkal dari gangguan-gangguan karena memang kita nggak melihat mereka. Iya. Nggak melihat mereka. Sehingga ini jangan sampai kita lupakan gitu. Bahkan ketika nanti kita punya anak misalkan naik mobil ya langsung baca doa bareng-bareng. Jadi anak punya kebiasaan dari kecil bahwa ayah baca doa ini, ayah baca Jadi doa. dibiasakan sebelum aktivitas kita doa dulu. Nggih, berarti ada berdoa. adab-adabnya juga ya, Pak. Kayak misal di masuk ke kamar mandi kan itu juga ada doanya kan. Nggih, ada doa Berhubungan dengan jin juga itu. Masuk dengan kaki kiri dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita belajar fikih dasar itu kan makruh hukumnya pipis di lubang-lubang tanah Mas Aldi. Jadi bisa jadi lubang tanah ini ada rumah hewan, Nah, ada semut sedang melakukan muktamar. Padahal ini datangnya jauh-jauh itu undangan khusus gitu. Tiba-tiba Mas Aldi anget-anget. di situ waduh kebelet gitu. Wah ternyata acara yang disusun sedemikian rupa, tukang syuting sudah disiapkan, live streaming ternyata Malah hancur ada banjir bandang. gara-gara Mas Aldi. Misalkan. Jadi itu nggak boleh ya, artinya kita misalkan Nggih, lagi di ini yang semut. Kalau kasusnya lubang tanah ini adalah rumah jin, iya gitu. Wah ini kan juga bisa berapi nih. Bisa disunat Bisa pindu. ditaleni sama jinnya. Medendeng gitu. Dicek nggak ada penyakitnya, tapi kok nggak bisa pipis ya ternyata wah ini dipencet terus sama jinnya itu. katanya gini ya, kalau di alam itu kita nggak boleh ngomong sembarangan ya, itu gimana ya? Jadi kita juga harus hati-hati, jangan nantang-nantang. Oh. Kadang kan orang kan sombong. Wah naik gunung tiba-tiba teriak-teriak, "Weh yang ada di gunung ini. Kalau memang kau ada, ini aku." Wah ini udah nantang. Kayak single sana ya, oh kamu anak kemarin sore. Nah, sana kan paham, ini powernya seberapa kan tahu toh. Cah nanti opo-opo kok so nantang-nantang di selendek. Tapi berarti kalau seperti itu kita perlu meyakini bahwa ada sesuatu di luar diri kita Pak Yai yang sebenarnya itu bisa berpengaruh langsung kepada diri kita atau enggak sih Pak Yai? Iya bisa Mas. Jadi ketika mereka merasa terganggu kan mereka akan mengcounter juga, akan memprotek wilayahnya, akan membalas. Oh, saya kok diganggu misalkan. Tapi kalau tadi bahasanya kan la haula wala quwata illa billah itu. Iya. kalau Jadi dengan ketika seperti orang itu? berdoa, ketika itu kan dia sudah Memprotek dirinya tuh ya. nggih, sudah punya istilahnya alur bahwa saya dalam lindungan Allah sehingga mereka juga mungkin akan minggir karena oh ini sudah. Pekewuh mungkin. Dan biasanya orang seperti itu kan tidak aneh-aneh Mas, tidak kemaki, tidak sombong. Dia juga menyadari bahwa ini mungkin tempat yang saya belum pernah ke sini. Termasuk pipis di tempatnya itu ya. Nggih, termasuk tidak pipis sembarangan. Berarti Kadang-kadang kalau ada- cara Jawa nganu Mas, nek pipis di itu amit bah ono sing ngono barang. Pamit sopan santunnya dijaga Di tuh ya. tempat mana gitu. Nggih, ya mungkin ada orang yang nggak kelihatan kan dia minggir wong kita amit-amit.
Nah, logikanya hanya seperti itu sih saya. Ya, kalau misal kalau di rumput itu kan juga kita nggak tahu, siapa tahu ada lubang di situ juga kan. Iya. Kalau fenomena kesurupan Mas Aldi itu kan itu termasuk ada gesekan atau ada gangguan itu ya? Iya, kesurupan juga bisa jadi ada itu kesalahan yang dia lakukan. Sehingga mereka nggak terima kemudian mengganggu Nggak gitu ya? terima, nggih. Saya pernah itu ngalami itu ya, dia nantang-nantang dulu. Jadi karena di rumahnya di belakang itu katanya banyak, akhirnya ditantang. Nah, weh nek wani anu aku. Nah, ternyata dia ya sebetulnya kemampuannya juga nggak. Artinya nggak punya Akhirnya masuk semua. Wah, jadi masalah itu. Akhirnya ya keluarganya ya susah-susah gampang juga. Nah, tadi kan berhubungan dengan alam juga Pak ya. Iya, Apalagi tadi ada naik gunung terus dan tradisi-tradisi Jawa itu kan sebenarnya selain mungkin ada yang tadi dalam tanda kutip makhluk astral itu ya, Bumi. yang berhubungan dengan itu kan juga bernilai filosofi yang berhubungan dengan alam juga kan. Iya. Apalagi kayak sedekah bumi, sedekah laut. Nah itu gimana Pak? Islam itu memandang tentang bagaimana kita mengelola alam, bagaimana kita merawat alam itu bagaimana Pak? Adakah ajaran khusus Kanjeng Nabi yang biar kita itu punya kesadaran untuk merawat alam gitu? apalagi ini Pak Yai. Sekarang kan banyak sekali eksploitasi alam. Iya, betul. Kan berita-berita itu kan marah itu kan banyak orang yang mengeruk alam tapi nggak melestarikan alam itu ya. Mungkin nggak memikirkan jangka panjangnya Pak ya. Iya. Jadi manusia serakah memang ya hanya berpikir tentang keuntungan. Bahkan keuntungan itu ya cenderung ke keuntungan pribadi. Sehingga sebetulnya sedekah bumi dan sedekah laut ini sebuah isyarat, sebuah peringatan bahwa bumi ini harus kita jaga. Laut ini harus kita jaga. Sebetulnya kan di situ. Jadi bentuk syukur seorang hamba ketika ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan kami karunia dengan pertanian yang berlimpah sehingga kehidupan kami berkecukupan. Yang di laut juga mungkin terima kasih kami ketika berlayar Engkau beri keselamatan, untuk dapat hasil juga banyak. Berarti kan selain itu kan tindakan berikutnya kan bagaimana merawat alam ini kan gitu. Sehingga ada keseimbangan. Bagaimana dengan kasus-kasus banjir yang selama ini baru hujan 5 menit saja sudah meluap Mas. Berarti kan di daerah yang atas itu hulu, sekarang hilir. Nah di daerah sana itu kan sudah terjadi penebangan. Ya, hutannya gundul. Tidak ada peresapan Mas. Kemarin saya ke Temanggung ada orang cerita baru kali ini Pak Temanggung banjir. Oh ada banjir juga di sana? Iya. Padahal daerah atas selama ini tidak ada Pak, baru tahun ini. Apalagi di daerah bawah seperti daerah saya ya. Itu hampir tiap hari ada air itu. Mungkin karena resapan airnya itu kurang juga kan Pak. Bahkan saya sempat guyoni teman-teman yang di Bantaran Tuntang ya, kan ada teman yang sana itu gini aja, itu yang gadis-gadismu suruh menikah sama orang-orang atas, nanti maharnya itu menanam 100 pohon. Wah ini ide kreatif ini. Tapi kono jawabnya, tapi gedene kan yo lama besarnya itu. Tapi ora arti jodohnya. Masalahnya kan ada kaitan antara yang bawah dan yang atas. Kenapa yang bawah baru hujan 5 menit sudah meluap, padahal posisi rumah ini di bawah tanggul. Anone kan ngomong teratapan terus Mas. Ketar-ketir, tinggal nebak mana yang akan bobol kan itu kan. Ironis sekali nek merasakan itu. Berarti kan ini Mas Aldi ya, kan kita juga pernah mendengar ada ayat Quran bahwa kerusakan bumi ini kan termasuk ulah tangan manusia. Tangan manusia. Nah sekarang kan juga banyak sekali Mas, ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada macam-macam lah termasuk gunung meletus. Itu apakah bagian dari kita karena semena-mena dalam memperlakukan alam ya? Iya, sebetulnya semua bencana itu ya sebuah peringatan. Atau tadi karena mungkin waktu bulan Dzulqa'dah atau itu nggak pernah di sedekahi gitu loh maksudnya. Sebetulnya ya ini kan dosa-dosa kolektif juga ya, bahwa sebetulnya gampang. Ada orang ngomong saya tuh gini, ya kadang-kadang
orang itu kan ngomong kan kadang ya, kita bisa mengambil. Allah kalau mau bikin banjir dan tidak banjir itu gampang, Pak. Ya tinggal hujannya dialihkan ke mana itu kan arusnya yang sini kan juga nggak banyak. Tapi kenapa kok akhirnya dijadikan ini menjadi banyak airnya? Seandainya pengen nggak banjir gampang. Tinggal bagaimana. Nah, yang lebih jeru lagi ya, untuk saya ngomongin ya mungkin kita sudah penuh dengan dosa-dosa sehingga Ya tadi Mas Gili, kita nggak pernah duduk tadi takarub kepada Allah. Kita ibaratnya itu punya Tuhan, punya Allah, tapi kita nggak pernah atau jauh kepada Allah itu loh. Sehingga kan Allah murka. Kemudian tadi turun bencana, apalagi kok sudah Allah murka, kita di alam merusak. Iya. Karena mungkin orang-orang yang tadi ya, yang mungkin merusak alam itu ya Pak Yai. Apalagi tadi ada keserakahan juga kan Mas Anis. Itu mungkin juga berhubungan dengan perilaku memperkaya diri sendiri tadi. Makanya kan orang itu pengen untung sebanyak-banyaknya, tapi nggak berpikir bahwa sebenarnya ada keuntungan jangka panjang yang mungkin anak cucunya yang bisa mereka petik gitu loh. Akhirnya kan kalau seperti itu kan anak cucunya belum tentu merasakan keuntungan yang kita rasakan sekarang juga kan. Malah dapatnya dampak negatifnya Mas. Iya. dapatnya kerusakan akhirnya. Sehingga bagaimana akhirnya kita ya sedikit melakukan selain kesadaran untuk kita sendiri, juga ya upaya untuk menyadarkan mereka juga tuh Mas Anis. Walaupun koyok-koyok ya apalah artinya suara kita. Jadi kita kalau tadi Pak Yai, apalah arti suara kita gitu ya. Iya. Sebenarnya apakah terus kita nggak boleh bersuara? Karena kan kita mungkin nggak punya kekuatan sebesar orang yang berpengaruh lah. Gitu. Terus cara kita untuk berkontribusi lah untuk menjaga alam. Menjaga alam dan ya membuat perubahan itu gimana Pak Yai? Ya dari hal-hal terkecil ya kita lakukan. Saya sendiri ya tidak membuang sampah sembarangan misalkan. Oh, itu hal kecil yang mungkin kita juga kadang lena Mas Aldi. Iya. Ataupun ya merawat got-got di sekitar kita. Kalau kita menanam pohon, ada program menanam pohon ya kita ikut andil misalkan gitu. Atau mungkin gini Pak Yai atau Mas Aldi, misalkan nih ada teman ulang tahun atau apa, kita kasih kado pohon untuk biar ditanam tuh loh. Itu kan termasuk hal yang menurut apa? Baru orang tua tanah dia Mas. Nah itu ya masalahnya ya. Itu kok kayak tanah sisan berarti Mas. Wah tambah repot ini. Tanah dibelikan, artinya gini, kita lupa bahwa kita itu hidup di bumi juga perlu kita rawat, kita jaga, tidak semena-mena sehingga bencana juga tidak akan terjadi gitu loh. Kalau misalkan kita melihat ajaran orang tua dulu, itu kan bagaimana kita bisa menyatu dengan alam. Karena bagian dari tubuh kita kan itu kan ada apa namanya tanah, jadi kan kita masuk dari tanah kan. Ada unsur tanah, alam tuh ya, air, api, udara. Nah itu kan gimana ya? Iya, jadi rasa syukur manusia yang harus ditingkatkan. Jadi rasa bahwa Allah itu sangat sayang kepada saya. Allah sangat sayang kepada saya. Kan banyak orang tuh malah nggak terima tuh Mas. Dengan kondisinya kan kadang seolah-olah Allah itu nggak adil gitu. Allah kenapa saya nggak diberi banyak? Kenapa teman saya yang banyak gitu? Kenapa Mas Aldi kok tubuhnya besar sama kecil? Jadi betul-betul tidak bisa mencerna tentang situasi yang sebetulnya sangat istimewa untuk dia syukuri. Kadang-kadang saya berpikir nggak ada padi, ada jagung. Nggak ada jagung, ada tela, itu Mas. Nggak ada tela, ono ndrek. Ndrek tahu ndrek mana? Ndrek itu apa ya? Ndrek sing coklat. Apa jenenge? Alah gembili ada lagi. Ndek ada gembili ada ganyong. Ganyong ada wirut. Iki ora kerta wong kota gitu. Ada sagu. Sagu. Ini kan sebuah perangkat karbohidrat yang bisa kita manfaatkan. Seolah-olah Allah itu menyiapkan betul-betul berlapis-lapis. Ben manusia itu enggak kelaparan, gitu loh. Iya, betul. Berarti kan sangat sayang, sayang kepada kita. Gitu.
laut dengan berbagai macam isinya. Ada ikan Tongkol macam-macam. ambil, cumi ambil. Kira-kira nelayan ngasih makan dulu nggak Mas Anies Nama? Nah, Nah. tinggal Penting punya mancing, kapal ya. toh, punya kapal, punya jaring toh, bisa ngeruk sehebat-hebatnya. itu kok kita malah jadi merusak. Kalau sampai dari hasil itu kemudian satu kita tidak menjaga alamnya sendiri, mungkin dengan jaring apa namanya pukat harimau sehingga yang kecil-kecil Kecil-kecil ikut. kena semua kan. Kita nggak berpikir tentang bagaimana terusannya bibit-bibit itu. Saya malah mikir juga jadi terpisah sama orang tuanya, Pak Yai. Iya, sedih. Anak yatim. Ini kejadian mikirnya. Nah, kemudian dari hasil itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Misalkan terus, wah hasilnya banyak, kita pesta. Wah, ya, pesta apa nih? party-party. Bagaimana terus malaikat-malaikat menyaksikan "Duh, ini Iya. betapa sangat tidak berterima kasih gitu. Ini benar Mas sih. Ketika ada orang misalkan nelayan atau petani, itu kan kalau tadi nggak ada apa namanya rasa syukur kepada Allah itu kan gitu. Dapat hasil melimpah, kemudian dialokasikan untuk hal yang negatif. Berarti kita mungkin ketika punya mendapatkan sesuatu yang melimpah itu lupa mungkin ya Pak Yai. Iya. Seandainya itu kemudian mereka santunan, Lupa bersyukur. kemudian melakukan sedekah yang banyak. Ini yang mungkin akan meredam murkanya Allah kan di sini teman. Iya. Dengan hasil yang banyak itu segera dikembalikan kepada Allah untuk kebaikan di alam-alam sekitarnya. Tapi kalau kita menghadapi hasil yang sedikit Pak Yai, entah itu mungkin ada yang gagal panen atau mungkin orang yang melaut itulah kebetulan kok ikannya do poso gitu kan. Ora do ngetok, do nyilem jero. Mungkin lagi duduk-duduk di bawah mungkin. Jadi nggak kelihatan. Nah itu Lagi do angkringan loh, ora sopo. ya itu gimana Pak? Kita menyikapinya ketika Ya konsep sabar kan. Jadi semua hidup ini kan ada gejolak lah. Gitu. Nggak pedagang, nggak petani, bahkan pegawai yang punya gaji tetap sekalipun, Allah tetap akan mencoba di sisi mana dia kira-kira Tetap ada akan ujiannya, dikuatkan. Gitu. Sebetulnya ujian itu kan untuk menguatkan kita. Ketika kita diuji di ekonomi, sebetulnya di situ Allah akan menguatkan di titik situ sebetulnya. Oh. Ekonomi jatuh bangun, wah utang pirang-pirang. Setelah itu, tapi ketika kita berada dalam jalannya Allah, ibadahnya tambah tekun, gitu, tetap bersedekah dengan kondisinya yang begitu berat. Saya yakin Allah akan memberikan karunia setelah itu. Tetapi ketika misalkan ngono tambah pelariannya ke kemaksiatan, wah tunggu saja kehancurannya. Kemaksiatan, ngapusi koncone, utang ra nyaur, wah tambah ruwet nih Mas. Tambah ruwet. Oke. Jadi bagaimana sedekah bumi, sedekah laut sebetulnya ya itu. Dalam rangka kita bisa mendidik diri pribadi kita juga bahwa hasil itu perlu kita gunakan sebaik-baiknya. Kita bisa bersahabat dengan alam Mas. Oke, bersahabat dengan alam, tidak merusak alam. Ya mungkin tadi yang perlu diperhatikan kan juga etika-etika kita ketika berada di alam juga kan Mas Anies. Kayak tadi ada mungkin yang makhluk-makhluk gak kelihatan itu kita nggak bicara sembarangan itu mungkin, terus juga bagaimana etika kita ketika di alam itu nggak mencabut tanaman sembarangan juga, itu kan ada juga di mungkin kalau saya pernah ke Bromo itu kan nggak boleh tuh mencabut edelweiss sembarangan, itu kan juga nggak boleh kan, ada dendanya dan lain sebagainya. Nah Padahal itu masalahnya yang paling dicari Mas ya. Iya. Mungkin hanya nyabut kan daripada tuku. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Terus ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan juga. Kalau mungkin saya bukan pecinta alam juga sih, maksudnya pecinta alam kan biasanya yang naik-naik gunung itu kan Pak ya. Cuman teman saya pernah ada yang pecinta alam itu juga di sana benar-benar menjaga sampah terus dan segala macam itu jangan sampai kita itu merusak juga. Gitu. Apalagi naik gunung nyampah di atas Mas kan. Repot nanti. Ya, yang bawa turun siapa? Tukang sabunnya di kota tok gitu. Ya, repot. Termasuk di ini ya, kehidupan kita sehari-hari kan kita banyak sekali bahan-bahan yang kita gunakan itu kan bukan dari alam kan, dari limbah plastik itu kan. Plastik. Nah, itu bagaimana ya untuk menyikapi biar kita itu juga tidak terkena dampak negatif dari hal seperti itu? Ya, ini sebuah masalah ya di kota ya. Saya kadang-kadang
kalau membayangkan dulu di kampung tuh nggak ada masalah sampah, Mas. Iya, Bener nggak? bener. Jadi bapak itu membuat, karena memang tanah luas ya di Iya. kampung itu ya, membuat lubang, nanti dibuang ke lubang itu. Kalau udah penuh, dibakar, Iya, dibakar. diuruk. Jadi masing-masing rumah itu punya solusi sendiri dengan sampahnya. Nah, sementara problem di kota dengan sempitnya lokasi, wah, akhirnya yang menjadi pucuk TPA Jatibarang misalnya kalau Iya, Semarang iya, ya, wah menggunung seperti itu. Jadi gunung baru malah. Jadi sebetulnya program kayak Bu Wali sekarang kan ada pemilahan gitu. Iya, Sebetulnya itu kan organik. penguatan kembali. Sebetulnya kegiatan itu kan kemarin juga sudah ada. Uang bank sampah di tempat saya juga sejak kemarin ada di RT itu. Jadi penguatan kembali bagaimana supaya sampah itu bisa dimanfaatkan. Jadi ketika semuanya digotong ke Jatibarang betapa akan menumpuk. Iya. Tapi ketika plastik sudah disortir, kemudian diolah kembali kardus yang dibuang di sana mungkin yang basah-basah saja. Itu kan sangat mengurangi. Selain itu juga bisa untuk nambah pundi-pundi Iya, kas RT misalkan kan besok bisa piknik bareng-bareng. Itu apalagi- alangkah baiknya. Nah, kalau kayak plastik-plastik itu kan juga bisa dijual juga Pak Yai. Karena dulu keluarga saya itu rosok plastik juga. Gitu kan. Jadi itu malah ternyata malah menguntungkan juga. Apalagi kalau kita bisa memilah tadi ya, terus kita bisa mengolah itu kan juga lebih baik lagi. Jadi nggak terlalu banyak menyebabkan penumpukan sampah plastik juga Mas Anis. Kan juga sekarang banyak juga juragan pengusaha rosok itu kan banyak Mas Aldi. Ya, Itu kan gara-gara mungkin banyaknya uangnya sampah kemudian banyak nih. disortir, dipilih, kemudian dijadikan bahan baku ulang itu loh. Mungkin kita perlu tadi kayak memilah. Jadi kan mungkin biar nggak terlalu berat juga kerjanya yang di Iya. tempat sampah itu di pembuangan akhir itu ya Pak Yai. Sudah terpilah-pilah. Sudah Jadi terpilah misalnya ini sudah bahkan ketika sudah ada yang membeli itu sendiri kan yang di tempat sampah kan enak. yang sangat sedikit. mengumpulkannya juga enak. Karena kalau ini nggak diatasi Mas Aldi tentang sampah nggih ya. Iya, iya. Nggih. Seperti di tempat saya ya, itu kan ada banjir gara-gara kali tersumbat sampah itu. tersumbat sampah ya. Sampahnya sudah nggak bisa diatasi, kemudian ada air nggak bisa mengalir, jadi banjir itu kan. Nggih. Itu kan juga masalah juga. Dan memang kadang kesadaran manusia juga sangat tipis, Mas. Memang ada orang yang mungkin sangat menjaga ya membuang sampah di tempatnya. Ada orang yang karena dekat dengan sungai, akhirnya praktis saja gitu. Dia nggak terasa membuang hanya mungkin satu kresek, tapi ternyata kan ngumpul Mas di sana, Mas. Iya. Hanya beberapa orang yang buang ngumpul menjadi luar biasa banyak. Belum lagi ditambah dengan batang-batang pisang yang Iya, ikut iya, iya. hanyut. Ini kadang ya luar biasa sampah itu. Nah, mungkin karena mereka itu belum bisa memikirkan bagaimana dampaknya itu. Kadang kan mikirkan egonya, Mak. Oke, praktis saya gampang. Saya penting wis gampang lah. Masalah nanti ya nanti gitu loh. Masalah itu bakal dampaknya kepada orang lain juga nggak dipikirkan gitu loh. Jadi mungkin momen di bulan Dzulqa'dah itu juga Mas Anis, itu kita bagaimana nggak hanya mementingkan ego kita juga perlu menggunakan akal dan hati kita gitu loh Pak. Biar kita itu nggak sembarangan lah dalam menjalani hidup gitu. Menyelaraskan dengan alam. Ya. Berarti itu kan bagian dari kita bagaimana bisa refleksi tentang kemanusiaan kita Mas Aldi. Kan tadi kan rusak gara-gara kita, ulah kita itu loh. Iya, iya. Kalau misalkan alam sudah baik-baik saja, kan sebenarnya kan alam juga baik-baik saja. Bahkan bersahabat dengan kita manusia. Tapi kita sendiri yang mengeksploitasi itu kan. Ya. Itu yang jadikan banjir macam-macam itu Pak Yai. Kadang kalau ketika udah banjir udah Luki itu pemerintahnya kan. Ya sebetulnya kadang juga dinas tata kota ya. Nek saya ini hanya pemikiran saya sendiri. Dinas tata kota. Saya itu seharusnya bisa membaca peta kota. Iya. Ketika sini dijadikan perumahan nanti akan berefek ke bawahnya misalkan ya. Berarti harus ada resapan atau ada solusi. Ini kan nek menurutku itu ya tugas mereka. Nah, kadang-kadang ada yang dulu ini jalur hijau, tiba-tiba menjadi kuning. Nah, jalur hijau kan memang nggak boleh untuk perumahan ya. Tapi tiba-tiba bisa jadi kuning. Iya, iya. Ya itu Nek kadang nek nyimak fenomena itu ya alambo. Tapi itu juga penting ya Pak ya. Kayak seperti itu kan juga pemerintah punya
wewenang. tugasnya sendiri, Iya. wewenangnya. Cuman Mereka kita yang mungkin punya yang wewenang. tadi kayak menjaga sampah dan sebagainya kan itu juga ikhtiar kita lah biar nggak Iya. terjadi sesuatu yang tidak kita Artinya kan kita harus kolektif kerjanya itu loh. Tidak hanya sebatas misalkan Satu, Pak dua Yai orang. itu dalil anodofatu minal iman. Tapi yang lainnya nggak mengikuti kan pemerintahnya malah tadi kan gitu kan. Iya, penataan kota ada di terutama ya. Mungkin itu juga ada dampaknya juga terhadap apa yang terjadi di masyarakat, bencana, banjir dan sebagainya itu Pak ya. Iya, kurangnya resapan. Hmm. Kadang-kadang kan perumahan itu kan harus ada sumur resapan-resapan. Iya, iya. Yang itu juga kadang-kadang nggak ada, sehingga akhirnya air juga meluap kemana-mana karena Sekarang kan itu Mas Aldi. Kalau saya merasakan itu ada yang namanya pemanasan global. Hmm. Wayah hujan itu mintanya panas. Sebaliknya wayah panas mintanya hujan. Itu manusia kan aneh ya. akhirnya saking Allah adilnya dikasih panas campur udan ada. iya. Udan ketek aja nih. Ya gremeng meneh, malah panas campur udan. Yang panas-panas udan nih wayahe apa? Jemur. Ya itu apakah memang manusia sekarang itu beda dengan dulu ya? Kalau dulu kan bisa itu kan merawat alam, bahkan bersahabat dengan alam. Dan dengan alam Mas Aldi, dengan tadi makhluk astral bersahabat itu. Kalau Iya. sekarang kok seolah-olah tuh kita itu egois dulu Pak Yai. Iya dulu kan orangnya lebih cenderung neriman, Pak. Jadi makan juga seadanya, hidup juga ya ndak muluk-muluk lah, santai gitu. Pola pikirnya juga santai. Ya karena mungkin sekarang juga tuntutan situasi, Iya, iya. apalagi dengan melihat. Sekarang kan teknologi Iya, kita bisa lihat media kemana-mana. sosial. Wah sana seperti ini, seperti ini. Saya harus punya seperti ini. Akhirnya kan orang menjadi kurang sabar. Akhirnya melakukan sesuatu yang sebetulnya belum saatnya buat haruskan. Dipaksakan ya. Dipaksakan saya harus bisa seperti ini. Akhirnya kan dia menempuh jalur-jalur yang sebetulnya ini bisa merusak alam, bisa merusak situasi, Bahkan merusak diri sendiri juga. merusak ya. diri sendiri, mendolimi Dampaknya kan diri sebenarnya kan sendiri. ke kita juga Mas Aldi. Iya, iya. Walaupun tadi mungkin tujuannya untuk hal yang tadi Satu semut yang menggigit, akhirnya satu rumah semut dibakar semuanya. Oh iya. iya Biasanya gitu. Nah logikanya kan itu. iya. Nah, akhirnya kena semua dampaknya. Padahal hanya satu yang menggigit. Nah, Mas Aldi, Pak Yai, ini sebenarnya saya pengen bahas yang lebih dalam lagi tentang bagaimana kita bisa bersahabat dengan alam, apalagi ini bulan Dzulqa'dah, bulan untuk refleksi kan, Iya. untuk duduk tafakur kepada Allah. Tapi karena waktu Pak Yai sudah dibatasi, Iya. ini mungkin terakhir dengan closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa merefleksikan diri di bulan Dzulqa'dah ini. Monggo Pak Yai. Ya, dengan bulan Dzulqa'dah, bulan mulia ini, mari kita tingkatkan ibadah kita. Jangan sampai setelah Ramadan kemudian kita kendor kembali. Dan memang sebetulnya itu biasa, akan tetapi bagaimana kita terus selalu berusaha. Dan dengan adanya adat istiadat yang ada di masing-masing daerah sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, jangan lantas menghukumi bahwa itu syirik, itu musyrik, itu bid'ah, akan tetapi lihatlah dulu, selami dulu bagaimana praktek-praktek di dalamnya. Memang ada mungkin yang masih ada unsur kesyirikan, tetapi ketika hal itu baik, membawa dampak positif untuk masyarakat, kenapa tidak kita apresiasi dengan baik pula. Menang tanpa ngasorake. Oke, matur suwun Pak Yai sudah Iya. rawuh memberikan banyak ilmu kepada kita semuanya. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anies. Cukup ya? Ya. Oke, pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat Ngopi, dan pendengar Dodai dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.